Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Seperti biasa teman-teman, pagi ini aku mau masak. Nah, kali ini aku baru perdana ya masak ikan pari. Aku bikin balado ya teman-teman. Nah, tadi itu ikan parinya sebelumnya udah aku marinasi ya menggunakan bumbu marinasi ikan goreng aja. Nah, menggoreng pari ini sama dengan menggoreng lele ya teman-teman. Banyak kali cipratan-cipratan minyaknya, mungkin karena dia banyak mengandung air gitu kali ya. Kan pari itu teksturnya, dagingnya itu kayak sedikit menurutku kayak sedikit kurang lebihnya itu kayak lele gitu ya teman-teman. Makanya itu kalau pas menggorengnya itu banyak kali cipratan-cipratan minyaknya. Aku kira anak-anak nggak suka ya dengan ikan pari. Ternyata ikan pari ini di balado enak loh teman-teman. Tulangnya itu termasuk lunak gitu. Nah, lain kali aku juga mau coba, besok mau bikin ikan pari gulai. Aku tuh belum pernah juga ya makan ikan pari ini di balado. Nah, kalau kata adekku yang enak itu yang kecil-kecil ya teman-teman, itu tulangnya lebih lembut lagi. Tapi kemarin pas aku beli di pasar itu parinya itu betul-betul lebar teman-teman, jadi tulangnya itu agak sedikit keras. Nah, ternyata pari ini kalau di balado itu untuk tekstur dagingnya itu enak kalau menurutku loh teman-teman. Dagingnya itu teksturnya itu lembut gitu dan manis. Ini aku sebelum tadi menggoreng si ikan, aku tadi gorengin kerupuk dulu ya teman-teman. Tapi pas goreng kerupuk aku nggak record ya, takutnya teman-teman bosan liatin aku keseringan menggoreng kerupuk. Nah, ini ikan parinya udah matang, lanjut aja di sini mau aku tiriskan ya teman-teman. Nah, ini waktu beli itu aku beli 1 kilonya itu 40.000, tapi dapatnya cuma beberapa potong ya, karena yang motongnya itu besar-besar loh teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, biar puas buat makannya. Sayurannya seperti biasa, tadi aku udah kupasin si wortel dan juga si labu siam ya teman-teman. Nah, cuma itu stok sayur yang ada di rumah, aku nggak ada stok bayam atau sayur lain ya, karena kemarin pas di pasar itu aku nggak beli sayur lain selain wortel dan labu siam. Nah, ini ada Rafiq suka banget dengan sayur yang satu ini ya teman-teman, apalagi dengan labu siam. Nah, dia juga suka dengan wortel. Dia tuh sering bilang ya kalau mau makan sayur tuh sayur wortel dan labu siam. Nah, ini labu siamnya aku iris-iris ya teman-teman. Seperti biasa aku potong-potong seperti ini aja ya. Kalau untuk motongnya sesuaikan aja ya dengan selera teman masing-masing. Karena kalau untuk motong sayur ini nggak ada tutorial tertentunya ya teman-teman. Nah, sesuaikan aja ya dengan kemauannya, yang mana yang menarik aja buat teman-teman semua. Nah, ini adalah gorengan ikan aku yang kedua ya teman-teman. Nah, tadi itu ada sekitar 3 kali ya aku menggoreng ikan parinya. Nah, siapa di sini yang udah pernah coba makan balado ikan pari atau diolah dengan cara lain juga? Boleh dong komen di kolom komentarnya aku. Kalau di kampung aku ada ya teman-teman rumah makan itu yang menjual ikan pari bakar, tapi ikan parinya itu kecil-kecil loh teman-teman, hanya selebar telapak tangan kita ini. Jadi enak banget loh teman-teman. Aku sih belum pernah coba, adekku udah pernah cerita katanya enak. Tapi lain kali kalau aku pulang nanti, pulang kampung aku pasti bakalan coba, karena aku penasaran juga dengan rasa ikan pari yang dibakar. Nah, ini ya lanjut aku mau numis bawang untuk si sayurannya aku. Seperti biasa yang aku pakai cuma bawang merah, bawang putih, dan nanti aku tambahkan juga daun bawang ya teman-teman, biar wangi, biar makin wangi untuk si sayurnya.
Nah ini aku bikinnya sop sayur aja namanya ini teman-teman. Yang pastinya kalau udah masak seperti ini dijamin auto nambah ya teman-teman, karena kalau balado ditambahin dengan yang berkuah itu rasanya itu makin segar ya. Nah di kompor sebelah aku masih menggorengin si ikan tadi ya teman-teman, karena ada beberapa kali penggorengan ikannya tadi ya teman-teman. Nah itu aku juga udah tambahkan air ke dalam sayurnya. Lanjut ya, ini cabenya langsung aja aku goreng ya teman-teman. Tapi tadi minyaknya aku ganti terlebih dahulu ya, karena minyak menggoreng ikan tadi lumayan cukup hitam ya, karena mungkin bumbu marinasi ikan tadi kan dia ada kunyitnya, makanya itu yang bikin untuk minyaknya itu cepat hitam. Untuk sayur seasoningnya seperti biasa, aku cuma pakai garam dan sedikit kaldu jamur ya teman-teman. Nah tadi itu pas aku masak seperti biasa gasnya itu habis ya teman-teman. Nah ini adalah hal yang paling mengesalkan ya teman-teman, pas kita masak tiba-tiba gas habis. Nah ini mau aku ganti dulu ya untuk gasnya, padahal belum lama sih aku ganti gasnya, tapi bagi aku gas 3 kilo ini cukuplah untuk 1 minggu ya. Nah ini aku ganti dulu ya untuk gasnya. Seperti biasa aku tuh selalu memberanikan diri buat mengganti gas sendiri, tapi kalau ada Pak suami di rumah ada sedikit manja juga ya, minta digantiin untuk si tabung gasnya. Nah ini kebetulan Pak suami udah selesai cuti ya, dia udah berangkat lagi, jadi aktivitasnya aku lakukan aja dengan sendirian ya teman-teman. Sebetulnya pas mengganti gas ini ada juga momen sedikit dimana ada rasa takut ya, tapi aku coba buat menghilangkan rasa takut itu. Nah ini si 3 kilo ini lumayan agak langka sekarang di tempat aku lihat teman-teman. Tadi itu lumayan juga aku mutar-mutar nyariin si 3 kilo ini. Gimana kalau di tempat teman-teman, apakah si melon ini cukup langka atau mudah untuk didapatkan? Itu tadi agak longgar gitu ya teman-teman, jadi aku coba nambahin karet dan ternyata juga nggak bisa. Terus aku coba ganti rolling aja karet di bagian dalamnya itu ya teman-teman, jadinya baru bisa terpasang untuk gas ini. Nah inilah salah satu tantangannya ketika memasang tabung gas ya teman-teman, nggak ada mulusnya, pasti ada aja yang salah ya di bagian kepalanya. Tapi ya gimana lagi ya, memang kita itu harus mandiri, harus serba bisa ya teman-teman, jadi seorang ibu rumah tangga. Walaupun ada sedikit rasa was-was dan rasa khawatir saat memasangnya ya teman-teman, tapi kita tetap waspada ya teman-teman, tetap kita hati-hati ya dalam memasangin gas ini, karena ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya kalau menurut aku ya teman-teman. Alhamdulillah ini aku udah selesai ganti tabung gasnya. Aku lanjutkan buat masaknya. Itu tadi cabeku tuh belum sempurna untuk matangnya ya teman-teman, jadi aku ulangin lagi buat memasaknya. Nah aku kalau masak cabai seperti biasa ya, nggak ada seasoningnya cuma garam aja ya teman-teman, nggak ada aku tambahkan gula ataupun aku tambahkan micin gitu ya teman-teman, karena aku tuh udah terbiasa ya kalau masaknya itu tanpa gula dan micin, jadi dengan garam aja menurut lidahku ini udah pas ya teman-teman. Apalagi kalau orang Padang itu kalau masak itu selalu jarang ya yang memakai gula, karena kalau nggak pedas itu rasanya nggak makan ya teman-teman. Dan jangan salpok juga teman-teman kalau di video aku keseringan masak balado ikan ya, karena cuma ini yang bikin nambah nafsu makan orang di rumah ya teman-teman. Adek Rafiq pun juga senang ya dengan apa yang aku masak, jadi aku kalau masak itu nggak pernah aku misah ya dengan si adek Rafiq. Aku udah ajarin si adek Rafiq itu makan yang pedas seperti ini ya teman-teman, tapi walaupun aku nggak kasih cabenya, terkadang ikannya kan aku kasih, jadi ikan itu udah terasa juga pedasnya ke nasi ya teman-teman. Di kompor sebelah itu sayur aku udah mendidih, udah mulai empuk itu ya teman-teman untuk sayurannya aku.
Nah, satu persatu masakan aku udah mulai matang ya. Untuk sayur di sini juga udah mulai matang ya teman-teman. Lanjut aja, di sini sayurnya juga mau aku salin ya ke dalam mangkok. Alhamdulillah menuku pagi ini cukup sederhana ya teman-teman. Nah, walaupun semua menu aku sederhana, tapi kalau dimasak dengan rasa tulus, dengan rasa penuh cinta, pasti rasanya itu lebih nikmat ya teman-teman. Alhamdulillah balado ikan parinya udah matang dan sop sayurnya juga udah matang. Saatnya ini aku mau beres-beres di area kompor dulu ya teman-teman, karena banyak kali cipratan minyak di atas kompor ini ya. Karena seperti yang aku bilang tadi, pas aku menggoreng ikan pari itu memang luar biasa untuk cipratannya. Aku pun sampai kena kecipratan minyaknya ya teman-teman. Ya seperti inilah sehari-harinya ya teman-teman, kalau kita masak pasti aja ada kena cipratan minyak. Terkadang ada yang takut ya dengan cipratan minyak pas lagi masak, tapi menurutku itu udah biasa ya teman-teman. Nah, tadi aku lapin dulu ya dengan tisu ya teman-teman untuk bagian area kompornya, karena lumayan banyak itu untuk minyaknya. Jadi nanti setelah aku lap dengan tisu baru aku lanjuti menggunakan kain ya teman-teman, dan mau aku semprot juga dengan sedikit celing pembersih aja. Nah, ini aku juga langsung aja beresin ke bagian bawah kompor, karena memang udah 2 hari ya aku nggak lap di bagian area bawah kompor ini. Nggak tahu kenapa. Aku kalau datang magernya ya seperti itu ya teman-teman. Aku biarkan dulu, nanti kalau moodku udah membaik baru aku mulai beraktivitas untuk merapikan di bagian area kompor. Nah, ini aku lanjutin ngelapnya dengan kain ya teman-teman, dan aku semprotin dengan sedikit celing biar makin bersih, makin kesat, dan juga makin kinclong ya. Jadi makin semangat juga kita buat masaknya di dapur, karena kalau dapur bersih itu adalah suatu mood buster menurut aku teman-teman. Jadi kita lebih nyaman aja buat memasak dan beraktivitasnya. Nah, ini kemarin malam aku dapat kiriman dari kakak aku teman-teman. Aku dikirimin buah matoha ya teman-teman. Nah, ini lumayan banyak, karena hari ini kakakku buahnya jualannya itu buah matoha ya teman-teman. Kakakku tuh kan agen buah gitu ya teman-teman. Nah, kali ini di tempatku lagi musim matoha, jadi buah ini juga dikirim kakakku sampai ke Medan dan juga sampai ke Sumatera Barat ya teman-teman. Nah, ini buahnya ukurannya besar-besar dan rasanya itu manis banget ya teman-teman. Pas dia ngantar itu, diantar sama ponakan aku malam, aku tuh udah tidur, terus dia manggil-manggil, aku nggak dengar. Jadinya ditelepon sama pak suami kalau di depan pintu ada ponakan. Nah, ini lanjut aktivitasnya di siang hari. Ini aku pergi acara tunanganan ponakan ya teman-teman. Nah, di sini ada acara lamaran gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah kami udah sampai di rumah si perempuan gitu ya teman-teman. Maksudnya di rumah calon yang mau dilamar sama ponakan, maksudnya di rumah si cewek. Nah, di sini kami disambut dengan meriah gitu ya teman-teman. Jadinya di sini udah disiapkan seluruh hidangan seperti jajanan pasar, udah ada semua di sini ya teman-teman. Yang pastinya keluarga dari perempuan ramah banget. Jadi dengan senang hati dia menyambut kedatangan kami. Nah, acara ini sangat mendadak sekali loh teman-teman. Yang tadinya itu cuma silaturahmi antara keluarga besar, tahu-taunya sampai di sini langsung aja acara tunangan tukar cincin gitu teman-teman. Jadinya di sini nih pas datang lumayan agak sedikit terkejut karena acaranya itu dibikin juga sangat meriah. Jadi di sini si perempuan juga ngasih surprise kali ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu seorang YouTuber gitu ya teman-teman, adik dari
calon pengantinnya yang laki-laki, seorang YouTuber, yaitu YouTube-nya itu namanya Iki Jadi ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mempunyai anak yang suka YouTube game gitu, nah dia juga salah satu YouTuber nge-game gitu ya teman-teman. Pantangin aja di YouTube-nya yaitu Iki Jadi ya. Nah kalau yang perempuan calon pengantinnya juga seorang konten kreator dan mamanya juga seorang konten kreator. Nah di sini kalau bertemu dengan salah satu yang mempunyai hobi yang sama dengan kita, jadi ceritanya di sini sangat lama ya teman-teman, dan mau cerita tentang seputaran dunia perkontenan. Nah ini saatnya udah mulai acara tukar cincinnya ya teman-teman. Nah di sini yang pengantin laki-lakinya itu adalah ponaannya dari kakak ipar aku ya teman-teman. Nah di sini mulailah mereka menyemati cincin, yang satu disemati dengan bapaknya pengantin laki-laki, yang satu lagi dengan mamanya pengantin perempuan. Nah belum bisa disebut pengantin ya teman-teman, baru calon gitu ya. Nah video aku ini random ya teman-teman, bukan aktivitasnya di dapur aja yang aku bikin video, karena kebetulan aku juga ngambil video di sini sedikit banyaknya buat momen atau kenang-kenangan buat aku ya. Jadi aku simpan aja di YouTube ini ya teman-teman. Mana tahu ntar mereka buka-bukain YouTube aku, jadi mereka lihat, biar bisa mereka lihat kenang-kenangan mereka juga di video YouTube-nya aku ini. Dan buat Baby dan Hilham, semoga langgeng ya sampai menuju hari A-nya. Itu yang pakai baju batik yang ngambil video adalah adik dari calon perempuan. Nah dia adalah seorang konten kreator yang aku bilang tadi ya teman-teman. Jangan lupa ya pantauin aja YouTube channelnya yaitu Iki Jadi ya. Di sini aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah setia nontonin video aku dari awal hingga akhir. Semoga kebaikan teman-teman dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Tanpa dukungan teman-teman semua, mungkin aku ini nggak akan bisa berkembang ya. Nah ini semua juga atas support teman-teman ya. Sini aku mau sapa-sapa teman-teman di rumah. Teman-teman di rumah hari ini lagi masa apa? Dan bagi teman-teman yang lagi beraktivitas, aku temani ya aktivitasnya lewat videonya aku. Nah ini saatnya kami foto keluarga ya teman-teman. Nah bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar setiap aku upload video terbaru teman-teman gak ketinggalan ya video terbarunya aku. Nah ini udah selesai acara ya teman-teman, kami pun udah menikmati hidangan yang disediakan. Saatnya di sini kami foto-foto keluarga dulu. Nah di sini mereka lumayan agak sedikit sedih juga ya teman-teman. Sedih bercampur dengan sedikit haru dan bahagia ya teman-teman. Akhirnya mereka bisa bersatu, tapi masih menunggu saat yang tepat buat betul-betul dipersatukan dalam pernikahan. Sampai di sini dulu ya videonya aku. Assalamualaikum, see you, bye bye.